Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Alikta. Hari ini kita akan belajar mengenai penjumlahan bilangan ratusan dengan teknik menyimpan. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai nilai tempat pada bilangan ratusan. Kita juga telah mempelajari bagaimana melakukan penjumlahan bilangan ratusan tanpa teknik menyimpan. Masih ingatkah kalian dengan materi yang telah kita pelajari sebelumnya? Masih? Oke, jika kalian masih ingat materi sebelumnya, kita akan lanjutkan untuk mengetahui bagaimana cara melakukan penjumlahan bilangan ratusan dengan teknik menyimpan. Anak-anak, sekarang siapkanlah buku paket tema 1. Kemudian buka halaman 103 sampai 105. Yang kedua, siapkan buku dan alat tulis untuk berlatih mengerjakan soal. Sudah disiapkan? Oke, mari kita mulai. Ada dua cara melakukan penjumlahan bilangan ratusan dengan teknik menyimpan. Cara pertama adalah dengan cara bersusun panjang. Bagaimana melakukan penjumlahan bilangan ratusan dengan teknik menyimpan menggunakan cara bersusun panjang? Pertama, uraikan setiap bilangan berdasarkan nilai tempatnya. Yang kedua, lakukan penjumlahan pada nilai tempat masing-masing. Ketiga, uraikan kembali hasil penjumlahan sesuai dengan nilai tempatnya. Yang keempat, jumlahkan hasilnya sebagai hasil akhir penjumlahan. Contoh soal 273 ditambah 127 sama dengan titik-titik. Mari kita jumlahkan kedua bilangan berikut menggunakan teknik penjumlahan bilangan ratusan dengan cara bersusun panjang. Pertama, uraikan setiap bilangan berdasar nilai tempatnya. 273 sama dengan 200 ditambah 70 ditambah 3. 127 sama dengan 100 ditambah 20 ditambah 7. Yang kedua, lakukan penjumlahan pada masing-masing nilai tempat. Nah, kita lakukan penjumlahan bersusun ya. 273 sama dengan ini. Kemudian kita jumlahkan berdasar nilai tempatnya masing-masing. 3 ditambah 7 sama dengan 10. 70 ditambah 20 sama dengan 90. 200 ditambah 100 sama dengan 300. Nah, setelah kita melakukan penjumlahan sesuai nilai tempatnya masing-masing, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, dan ratusan dengan ratusan, langkah ketiga adalah menguraikan kembali hasil penjumlahan sesuai nilai tempatnya. Nah, kita perhatikan ya, 300 ditambah 90 ditambah 10 sama dengan pada tempat ratusan ada nilai 300. Pada tempat puluhan ada nilai 90. Dan di tempat puluhan lainnya ada nilai 10. Di tempat satuan nilainya berarti 0. Nah, selanjutnya langkah berikutnya adalah menjumlahkan hasilnya sebagai akhir penjumlahan. 300 ditambah 100 sama dengan 400.
Sehingga 273 ditambah 127 sama dengan 400. Nah, bagaimana cara melakukan penjumlahan dengan cara bersusun pendek? Mudah saja, jumlahkan sesuai nilai tempatnya masing-masing. Maka akan langsung kita temukan hasilnya. Perhatikan contoh soal berikut. Kita selesaikan dengan cara penjumlahan bersusun pendek ya. 345 ditambah 155 sama dengan titik-titik. Pada nilai satuan kita jumlahkan 5 ditambah 5 sama dengan 10. Nilainya 10. Kita tulis 0 di tempat satuan dan menyimpan 1 di tempat puluhan. Kemudian pada nilai puluhan kita jumlahkan 1 tambah 4 tambah 5. Nah, pada tempat puluhan kita temukan bahwa hasil penjumlahannya adalah 10. Kita tulis 0 di angka puluhan dan menyimpan berapa? Menyimpan 1 di tempat ratusan. Nah, selanjutnya pada nilai ratusannya kita jumlahkan 1 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 5 yang nilainya adalah 500. Sehingga 345 ditambah 155 sama dengan 500. Nah, sekarang buka buku paket kalian halaman 103 sampai 105. Kita buka halaman 103 dulu ya. Siswa di sekolah Udin cukup banyak. Ada 125 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Nah, kubus DNS ini melambangkan banyak siswa laki-laki. Nah, satu kubus panjang yang besar ini nilainya adalah 100. Ditambah ini ada 20. Kemudian ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi banyak siswa laki-laki sudah dilambangkan dengan kubus ini. Banyak siswa perempuan dilambangkan dengan kubus DNS berikutnya. Ada satu kubus yang nilainya 100, satu kubus yang nilainya 10. Nah, dan ada 7 kubus di tempat satuan. Sehingga kita bisa mengetahui jumlah siswa di sekolah Udin seluruhnya adalah 125 ditambah 117 sama dengan ini ada 200 ditambah 40, 30 tambah 10 itu 40 ya, ditambah 2. Jadi totalnya ada berapa? Ada 242. Kita kan ya. Nah, kita dalam menyelesaikan persoalan yang tadi sudah kita bahas itu bisa menggunakan dua cara anak-anak. Nah, cara pertama ini cara panjang. Nah, 125 kita uraikan sesuai nilai tempatnya masing-masing. Jadi 100 tambah 20 tambah 5 117 sama dengan 100 ditambah 10 ditambah 7. Nah, kita jumlahkan ya. 5 tambah 7 sama dengan 12. 20 ditambah 10 sama dengan 30. 100 ditambah 100 sama dengan 200. Nah, sekarang perhatikan. Pada nilai satuannya. Pada nilai satuan ini harusnya hanya 2 saja. Kalau 12 berarti nilainya yang 10 harusnya masuk nilai puluhan. Nah, kita tulis ya. Nilai ratusannya ada 200, puluhannya ada 30 ditambah 10. Kemudian satuannya berarti tinggal 2. Maka kita jumlahkan. Pada tempat ratusan ada 200, di tempat puluhan ada 40, tempat satuan ada 2. Hasilnya adalah 242. Nah, bagaimana kalau kita menyelesaikannya dengan cara pendek? Nah,
Kalau dengan cara pendek, konsepnya sama. Kita mulai dengan menjumlahkan satuannya. 5 ditambah 7 sama dengan 12. Tulis 2 di nilai satuannya, di tempat satuan, kemudian simpan 1 di tempat puluhan. Nah, kemudian kita jumlahkan puluhannya. 1 ditambah 2 ditambah 1. Hasilnya 4. Nilainya adalah 40. Nah, kemudian kita jumlahkan di tempat ratusannya. 1 ditambah 1 sama dengan 2 yang nilainya 200. Sehingga hasilnya adalah 242. Begitu nggih anak-anak? Nah, jika kalian sudah memahami contoh soal yang tadi Ibu berikan, kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Nah, perhatikan nggih. Ada soal penjumlahan dengan cara bersusun panjang. Pertama, 267 ditambah 129. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita uraikan masing-masing ke dalam nilai tempatnya. 200 ditambah 60 ditambah 7. 129 sama dengan 100 ditambah 20 tambah 9. Kemudian kita jumlahkan nggih. 7 tambah 9 sama dengan 16. 60 ditambah 20 sama dengan 80. 200 ditambah 100 sama dengan 300. Nah, sekarang perhatikan. Di tempat satuan ini ada nilainya 16. Padahal harusnya satuan itu terdiri dari angka 0 sampai 9. Nah, berarti kita uraikan nilai satuannya. Nilai satuannya berarti puluhannya 10, satuannya 6. Nah, sekarang kita jumlahkan. Ini 6, kemudian puluhannya tadi 80 tambah 10 sama dengan 90, dan nilai ratusannya tetap 300, sehingga hasil penjumlahan dari 267 ditambah 129 adalah 396. Selanjutnya kita lihat lagi di soal berikutnya. 185 ditambah 234. Nah, perhatikan ya. 185 kita uraikan. 100 tambah 80 ditambah 5. 234 kita uraikan juga. 200 ditambah 30 ditambah 4. Dari nilai satuannya ya, kita jumlahkan. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Betul. 80 ditambah 30 sama dengan 110. 100 ditambah 200 sama dengan 300. Nah, perhatikan. Adakah yang janggal? Ya, ada. Di tempat puluhan ada yang nilainya 110. Kita uraikan ya. 300 tetap di sini ditambah penguraian dari 110. 100 di tempat ratusan, 10 di tempat puluhan, 9 di tempat satuan. Kemudian kita masukkan nih 300 tambah 100 sama dengan 400 ditambah 10 ditambah 9. Hasilnya menjadi 419. Begitu nggih anak-anak? Bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah. Kemudian kita coba mengerjakan soal tersebut dengan cara bersusun pendek. Nah, nomor 1 ya. 475 ditambah 254. Kita jumlahkan tempat satuannya dulu. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Kemudian di tempat puluhan ada nilai 7 tambah 5. Hasilnya 12. 12 ini aslinya nilainya berapa berarti? 120. Betul, kita tulis 2 yang nilainya 20 di tempat puluhan. Kita simpan 1 yang nilainya 100 di tempat ratusan. Maka 1 ditambah 4, 5 ditambah 2, 7.
Nilainya 700. Hasilnya berapa? 729. Pintar semuanya. Lanjut ke soal berikutnya ya. Ini ada 636 ditambah 182. Kita jumlahkan dari tempat satuannya. 6 ditambah 2 sama dengan 8. Kemudian di tempat puluhannya ada 3 ditambah 8. Berapa? 3 tambah 8? Sudah ketemu? Sudah ya, hasilnya adalah 11. Nah, 11 ini nilainya aslinya berapa jadinya? 110. Kita tulis 1 di tempat puluhan dan simpan 1 di tempat ratusan. Nah, kita jumlahkan. 1 ditambah 6 ditambah 1. Hasilnya sama dengan 8. Sehingga hasil dari 636 ditambah 182 adalah 818. Hebat ya semuanya, sudah bisa nggih? Baik anak-anak, Ibu ucapkan terima kasih karena kalian telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Ibu berharap kalian tetap menjaga semangat kalian sampai pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.